سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum, ila akhir ayat. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya yang insyaallah kita lanjutkan dengan salat tarawih. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita kesehatan dan kemampuan untuk kita dapat menyempurnakan ibadah kita malam hari ini dengan salat sunnah ataupun qiyamul lail sampai dengan witirnya nanti. Dan semoga ibadah kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Isya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini diamanahkan tema oleh panitia Ramadan, efektivitas zakat untuk membangun umat Islam. Ketika kita bicara masalah zakat, maka kita awali dengan dasar hukumnya. Salah satu di antara ayat yang menjadi dasar hukum zakat itu adalah dalam surat At-Taubah yang saya bacakan tadi. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanul lahum. Ambillah sebahagian daripada harta mereka, yaitu mereka-mereka yang sudah berpunya, sebagai sedekah yang membersihkan jiwa mereka, membersihkan harta mereka. Dan berdoalah kepada mereka, sesungguhnya doa kayak doa yang kamu panjatkan adalah penenang buat mereka. Kalau kita lihat dari ayat ini adalah merupakan perintah, karena ayat ini adalah merupakan fi'il amar. Jadi perintah untuk setiap orang yang sudah mempunyai kekayaan dengan nisab yang sudah ditentukan secara syar'i, maka wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Bahkan kalau kita berdasarkan ayat ini, ketika ada orang yang lupa untuk membayar zakatnya padahal dia sudah mampu dan sudah mencukupi syarat-syarat untuk membayar zakatnya, baik nisabnya maupun haulnya, dan juga menjadi harta milik yang sempurna, maka boleh kita berkunjung ke rumahnya. Kalaupun tidak mengambil secara paksa, paling tidak mengingatkan. Karena ayat ini, khudz min amwalihim, ambillah sebahagian dari harta mereka. Ini adalah merupakan
dasar hukum membayar zakat. Kemudian ke siapa zakat ini diserahkan atau dibagikan? Itu ada dalam surat At-Taubah ayat 60. Itu yang mungkin sudah kita hafal, ada 8 asnaf ya. Lalu kemudian bagaimana orang yang tidak membayar zakat itu? Ada ancaman bagi orang yang tidak mau membayar zakat. Hal ini terdapat dalam surat At-Taubah ayat 35, 34 dan 35. Ya ayyuhalladzina amanu inna katsiran minal akhbari warruhbani liyakuluna amwalan nasi bil batili wa yasudduna an sabilillahi walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum hadza ma kanastum li anfusikum fadzuku ma kuntum taknizun fadzuku ma kuntum taknizun, maka rasakanlah kalian dari apa yang telah kalian kumpulkan. Ini ancaman bagi orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Betapa kerasnya Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pada hari itu nanti, ketika orang-orang yang tidak mau membayar zakat itu, harta-harta mereka itu akan Allah jadikan dalam bentuk emas dan perak. Allah panaskan ya, lempengan-lempengan emas dan perak. Allah panaskan dengan api neraka, dan itulah yang akan disetrikakan kepada punggungnya, lambungnya, jidatnya, sambil dikatakan kepada mereka, rasakanlah dari harta-harta yang engkau kumpulkan, yang tidak engkau berikan zakatnya, tidak engkau keluarkan zakatnya, tidak engkau infakkan di jalan Allah. Oleh karena itu, hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berhati-hatilah dengan harta yang sudah kita miliki secara sempurna. Jangan sampai terlewatkan kita untuk membayarkan zakatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya adalah potensi zakat secara nasional. Menurut data Basnas, bahwa secara umum potensi zakat secara nasional mencapai 327 triliun per tahun. Besar sekali Pak, luar biasa dahsyatnya. 327 triliun. Tetapi apa yang menjadi persoalan? Tahun 2023 menurut data Basnas, realisasi pengumpulan zakat, infak dan sedekah di Basnas itu hanya mencapai 32 triliun. Kurang lebih 10% dari 327 triliun. Tahun 2024 Basnas berhasil mengumpulkan zakat itu sebanyak
41 triliun. Ini mencapai sekitar 12, kurang lebih 12%. Untuk tahun 2025 Basnas menargetkan capaian pengumpulan zakat itu sebanyak 50 triliun, baru sekitar 15%. Tetapi ketika kita lihat angka itu, Bapak Ibu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika kita bicara tentang efektivitas zakat itu untuk membangun umat Islam, maka ini sungguh kekuatan yang sangat luar biasa. Apalagi Bapak Ibu digabungkan zakat dengan wakaf, luar biasa. Kekuatan, kekayaan umat Islam secara nasional luar biasa. Nah, khususnya zakat, kenapa sekecil itu realisasi pengumpulan zakat itu? Saya baca beberapa tulisan, baik yang dilakukan melalui penelitian dalam bentuk kepentingan skripsi maupun tesis. Ada beberapa faktor kenapa rendahnya faktor ataupun pengumpulan zakat itu. Di antaranya adalah karena kurangnya pengetahuan masyarakat kita tentang zakat itu. Kurangnya pengetahuan secara agama tentang zakat, baik penghitungannya maupun juga kewajiban-kewajiban yang harus dia tunaikan. Oleh karena itu penting untuk disampaikan sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat kita jangan sampai menahan untuk membayar zakat, sebab di sana terdapat harta kekayaan orang lain yang ia simpan-simpan. Terdapat kekayaan ataupun hak orang fakir dan miskin, orang duafa di dalam kekayaannya yang ia simpan-simpan itu. Justru itulah nanti akan membawa malapetaka kepada yang bersangkutan. Oleh karena itu perlu sosialisasi agar masyarakat kita memahami betul secara hukum, baik hukum syar'inya, kewajibannya untuk membayar zakat, cara penghitungannya dan lain sebagainya. Sebab hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, banyak masyarakat kita yang merasa belum mampu untuk mengeluarkan zakat, padahal dia sudah punya rumah, punya mobil mewah, dan masih ada tabungannya. Perlu kita ketahui, dalam kewajiban kita membayar zakat, di antara syaratnya itu adalah tercapainya nisab. Nisab berapa yang mencukupi untuk kewajiban kita membayar zakat itu dikonversikan kepada emas seberat 85 gram emas. Inilah yang menjadi standar kita untuk menghitung kekayaan kita. Kalau saat ini kita sudah menghitung kekayaan kita itu dan mencukupi seharga 85 gram emas, maka secara nisabnya, jumlah harta kekayaan kita sudah wajib untuk kita keluarkan zakatnya. Syarat yang kedua, ada syarat kepemilikan harta yang mencapai 1 tahun, yaitu yang disebut dengan haul. Kalau sudah nisabnya tercapai, haulnya sudah cukup, maka yang kedua, yang ketiga, apakah harta itu sudah menjadi milik kita secara sempurna? Kalau sudah menjadi hak milik kita secara sempurna, tidak lagi ada di situ utang piutang dan lain sebagainya, maka wajib kita mengeluarkan zakat itu. Kemudian di antara pemahaman umat kita, membayar zakat itu mestinya pada bulan Ramadan. Ini merupakan persepsi yang keliru.
Kalau itu membayar zakat mal, bukan Ramadan yang menjadi ukuran waktunya, tetapi adalah haul, artinya masa kepemilikan harta itu. Ketika haulnya, nisabnya sudah mencukupi, haulnya sudah mencukupi sebelum masuk Ramadan, maka wajib kita mengeluarkannya. Bagaimana kalau dia menunggu sampai Ramadan? Ini ada pendapat ulama bahwa selama dia tidak membayar zakatnya itu dalam rangka untuk menunggu Ramadan, masa penungguan itu dia sudah dalam keadaan berdosa, karena dia tidak menunaikan kewajibannya yang merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia meninggal sebelum masuk Ramadan, padahal sudah masuk haul dia untuk membayar zakat itu, maka keluarga nanti wajib membayar itu sebagai utangnya. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Nah, oleh karena itu kembali kepada bagaimana efektivitas hari ini, efektivitas pembayaran zakat kita, pendaya gunaan zakat itu bagaimana efektivitasnya sekarang? Sudahkah dirasakan oleh umat secara keseluruhan? Belum dirasakan umat secara keseluruhan, masih parsial. Tapi inilah yang sekarang ini upaya daripada Basnas untuk melaksanakan pendayagunaan zakat itu sedang diupayakan untuk mendapatkan agar berkeadilan, ya, agar berkeadilan kepada setiap mustahik yang memerlukan. Hadirin kaum muslimin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, secara globalnya mustahik itu kalau saya membaginya ada dua hal, tapi kalau dalam Basnas itu rinci sekali. Saya ambil dua kelompok besar. Mustahik yang konsumtif dan mustahik yang produktif. Mustahik yang produktif ini tidak mesti kita memberikan uang untuk setiap bulan. Mungkin ini bisa diprogramkan untuk memberikan modal kepada yang bersangkutan agar penyaluran ataupun pendayagunaan zakat itu lebih efektif untuk meningkatkan kehidupan taraf kehidupan masyarakat. Karena tujuan zakat itu adalah salah satunya adalah untuk mensejahterakan umat, merubah keadaan ekonomi umat dari mustahik menjadi muzakki. Ini yang penting. Kalau hanya kita memberikan dalam bentuk uang yang merupakan hanya konsumtif saja, maka dia tidak akan pernah berubah. Selamanya dia akan menjadi mustahik. Ada pengalaman seorang sahabat saya. Sahabat saya ini pernah memberikan kepada beberapa orang yang setiap hari datang ke masjidnya meminta sumbangan. Lalu dia kumpulkan beberapa orang. Lalu kemudian dia tanya, apa kemampuannya dalam berdagang? Di antaranya ada yang mengatakan untuk bisa berdagang bakso dengan bakso dorong, gerobak dorong. Ada yang mengatakan somai dan sebagainya. Ada beberapa orang yang ia penuhi, yang ia siapkan semua fasilitasnya, gerobaknya, pancinya dan sebagainya. Tetapi memang yang seperti ini bukan tanpa resiko. Ternyata katanya ada sebahagian, sebulan 2 bulan dia berikan itu semua, dijual ini. Gerobaknya dijual, pancinya dijual, dandangnya dijual. Ini resiko memang.
Tapi sebagian yang sungguh-sungguh berubah dari mustahik menjadi muzakki, itu banyak yang berhasil di antara teman-temannya itu. Itulah mereka yang konsisten, itulah mereka yang berusaha keras, bekerja keras untuk memanfaatkan sumbangan yang diberikan oleh sahabat saya ini. Kebetulan sahabat saya ini juga memang adalah orang mampu, pengusaha. Dia kumpulkan beberapa orang dari yang suka datang ke masjidnya meminta sumbangan dalam rangka untuk kebutuhan keluarganya. Ada yang melapor, Pak Haji, saya alhamdulillah sudah berubah, sekarang saya sudah muzaki Pak Haji, bukan lagi mustahik. Tapi ada yang seperti yang saya katakan tadi, bukan hanya gerobaknya yang dijual, seluruh dandang-dandangnya dijual oleh yang bersangkutan. Nah, efektivitasnya ini, yang seperti inilah yang kita inginkan. Kalau kita bayangkan, andaikan potensi zakat secara nasional itu dapat terrealisasi dengan baik sebanyak 327 triliun. Tapi memang masih jauh Pak, dari 1000 triliun masih jauh. Ini hanya 327 triliun. Coba kalau yang 1000 triliun itu dibagikan kepada umat. Tapi 327 triliun itu pun, andaikan itu seluruh masyarakat Indonesia sadar hukum tentang pengeluaran zakatnya itu, pembayaran zakatnya itu, dan itu terkumpulkan, insya Allah pengentasan kemiskinan itu akan terlaksana. Mengangkat derajat umat Islam Indonesia akan terlaksana. Kemudian tidak ada lagi anak-anak muslim yang terlantar sekolah, insya Allah. Oleh karena itu hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk memperoleh itu kita tidak bisa melandaskan semuanya kepada Basnas, tapi kepada kita semua, didorong dengan kesadaran kita tentang hukum mengeluarkan zakat. Mudah-mudahan itu terrealisasi, walaupun tidak 100% sebanyak 327 triliun itu, tetapi andaikan saja 75-80% itu dapat terlaksana, umat Islam Indonesia insya Allah akan terangkat harkat dan martabatnya dari menjadi pengemis, sehingga mereka nanti bisa hidup dengan baik, dengan bahagia, anak-anaknya bisa sekolah, anak-anaknya tidak ada lagi yang sakit, yang tidak bisa diobati, insya Allah. Mudah-mudahan umat Islam Indonesia semakin tinggi kesadarannya untuk mengeluarkan zakatnya, dan ingat bahwa ketika kita sudah masuk kategori mampu mengeluarkan zakatnya, nisabnya sudah cukup, haulnya juga sudah cukup, persyaratan lain sudah lengkap, maka jangan pernah kita menunda untuk membayar zakat. Segerakan membayar zakat itu, karena kita tidak tahu ketika kita belum membayar zakat kita itu, kita dipanggil oleh Allah, maka itu menjadi hutang syar'i bagi kita, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Inilah tausiah kita malam hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.